Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Denisa Alfiana. Saya dari kelas 11G, siswa SMA Negeri 1 Bagan Sinembah. Nah, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang momentum dan impuls pelajaran fisika kelas 11. Sekarang langsung saja mari kita belajar bersama menjelajahi konsep-konsep momentum dan impuls dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Nah, jadi ini bagian dari materi momentum dan impuls. Yang pertama itu ada momentum. Ada pengertian, persamaan, contoh soal. Yang di bagian impuls ada pengertian, juga persamaan, contoh soal. Di bagian yang terakhir hubungan momentum dan impuls juga ada pengertian, persamaan, dan contoh soal. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita let's go! Yang pertama itu ada momentum. Nah, ini dia pertama ada pengertian momentum. Momentum adalah sifat fisika yang menentukan seberapa sulit bagi suatu objek untuk berhenti atau berubah arah. Konsep ini sangat penting dalam memahami gerak benda. Momentum hanya dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Misalnya itu seperti mobil yang akan berhenti ngerem mendadak tuh pasti susah untuk diberhentikan. Nah, itu yang disebut dengan momentum. Rumus momentum atau persamaan dari momentum adalah P-nya itu P besar sama dengan M dikali V dengan keterangan P sebagai momentum dengan simbol kilogram dikali meter per sekon. Massa M sama dengan massa atau kilogram, V sama dengan kecepatan atau meter per sekon. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, ini dia contoh soal momentum. Soalnya itu ada, hitunglah besar momentum serangga yang masanya 22 gram yang tengah terbang dengan laju 80 meter per sekon. Jadi kita tuh harus cari diketahuinya dulu. Apa itu diketahuinya apa saja? Yang pertama itu ada massa atau M. Massanya di sini 22 gram. Kita harus rubah ke kilogram dulu karena satuannya di sini yang digunakan adalah kilogram. Berarti 22 gram itu sama dengan 0,022 kilogram. Kecepatan atau V sama dengan 80 meter per sekon. Nah, yang ditanya di sini adalah momentum atau P. Langsung saja kita masukkan rumusnya. P sama dengan M dikali V. Kita masukkan angka 0,022 kilogram dikali 80 meter per sekon sama dengan 1,776 kilogram meter per sekon. Nah, gitu dia salah satu contoh soal dari momentum. Kita lanjut ke impuls.
Di sini ada pengertian dan persamaan dari impuls. Pengertian dari impuls adalah besaran fisika yang menggambarkan seberapa besar gaya yang diberikan pada suatu objek selama suatu periode waktu. Konsep ini akan membantu kita memahami interaksi antar benda. Nah, persamaannya itu ada impuls sama dengan I sama dengan F dikali delta T dengan keterangan I sebagai impuls, satuannya itu N dikali S atau Newton dikali sekon. Dengan F sebagai gaya, satuannya Newton, delta T sebagai selang waktu, satuannya sekon. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal. Dari impuls, berapakah impuls yang bekerja ketika sebuah bola kaki bermasa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas tanah? Kemudian benda tersebut terpantul di lantai sehingga mencapai ketinggian 2,5 meter. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka ditanya impuls. Diketahui dulu, kita cari ya teman-teman. Di sini ada M atau massa yang diketahui 2 kilogram. H atau height yaitu ketinggian sama dengan 10 meter. Dan height atau ketinggian yang pantulan yang kedua, yang ketinggian pantulan itu ada 2,5 meter. Dan G atau gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya impuls. Maka kita jawab, hitung kecepatan awal jatuh ke bawah. Tanda negatif itu artinya arah ke bawah dan kecepatan setelah terpantul ke atas. Maka V aksen sama dengan akar dari 2GH aksen sama dengan akar dari, kita masukkan deh angkanya. 2 dikali G gravitasi 10 dikali H aksen, itu H aksennya 2,5. Jadi jawabannya itu sama dengan 5 akar 2 meter per sekon. Maka belum selesai ya teman-teman. Maka kita masukkan angka impulsnya. Kita masukkan angkanya untuk jawaban impuls. Maka impuls sama dengan massa dalam kurung V aksen dikurang V pertama. Jadi masanya itu ada 2 kilo dikali 5 akar 2 dikurang min 10 akar 2. Jadi 2 dikali 5, jadi kita jumlahkan dulu 5 akar 2 ditambah 10 akar 2-nya itu. Jadi 15 akar 2. Lalu selanjutnya 2 dikali 15 akar 2 sama dengan 30 akar 2 kilogram meter per sekon. Itu jawaban dari soal impuls. Kita lanjut ke hubungan momentum dan impuls. Apa sih hubungan momentum sama dan impuls itu? Ternyata ada hubungannya loh. Nah, di sini pengertian dari hubungan momentum dan impuls adalah momentum dan impuls mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls momentum. Bunyi teoremanya adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu benda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Persamaannya, impuls sama dengan delta P sama dengan M dalam kurung V2 dikurang V1. Langsung saja kita ke contoh soal.
Ini dia contoh soalnya. Mobil bermassa 700 kg melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Selang waktunya 0,4 detik. Mobil tersebut menabrak pagar hingga berhenti. Berapa gaya yang bekerja selama bertabrakan? Oke, kita bahas. Massa mobil itu ada 700 kg. Kecepatan awal atau V1-nya itu 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Kecepatan akhirnya itu ada kecepatan akhir atau V2 itu sama dengan 0. Perubahan waktu atau delta T sama dengan 0,4 sekon. Gaya rata-rata yang bekerja pada mobil selama tumbukan dihitung dengan rumus I sama dengan delta P. Rumus itu impuls, jadi F, rumus impuls itu F dikali delta T sama dengan P2 dikurang P1. P2 itu momentum. P itu momentum. Jadi kita masukkan rumus V dikali delta T sama dengan rumus momentum itu M dikali V2 dikurang M dikali V1. Itu sama dengan F sama dengan M V2 dikurang M V1 dibagi delta T. Nah, F sama dengan 700 dikali M-nya itu tadi kan masanya 700, terus V2-nya 0, berarti 700 dikali 0 dikurang 700 dikali V1-nya itu ada 10 dibagi 0,4. F sama dengan 700 dikali 0 habis, sisa min 700 dikali 10 sama dengan min 7000 dibagi dibagi 0,4. Hasilnya F sama dengan min 17.500 Newton. Sehingga didapat gaya rata-rata yang bekerja selama bertabrakan sebesar min 17.500 Newton. Nilai negatif menunjukkan bahwa arah berlawanan dengan arah semula. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah dengan menjelajahi konsep momentum dan impuls secara kreatif, kita telah mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat dasar gerak benda. Mari terus mempertahankan semangat eksplorasi ini dalam belajar fisika. Semangat terus ya teman-teman. Oke, sampai di sini saja video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan dan penjelasan. Cukup sekian, sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.